Halo sobat, pintu datar 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Informer. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara sekaligus mantan napi yang direkrut oleh pihak FBI untuk menjadi mata-mata dalam mengawasi peredaran narkoba yang dipimpin oleh seorang mafia Polandia. Awalnya semua pengawasan berjalan lancar sebelum akhirnya ia bertemu dengan seorang polisi yang ternyata menyamar menjadi pembeli narkoba. Akhirnya kekacauan pun terjadi. Terlebih para mafia Polandia itu tak segan untuk membunuh siapapun yang berani mengkhianati mereka. Lantas, apakah anggota FBI ini berhasil menghancurkan peredaran narkoba tersebut? Atau justru dirinya terjebak dalam permainan mafia? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Pete yang saat itu sedang menyiapkan sebuah alat penyadap untuk dirinya sembari berkomunikasi dengan agen Will Cox yang akan mengirimnya menjadi seorang mata-mata. Will Cox memberitahu jika pesawat yang ditumpangi oleh mafia Polandia akan tiba sebentar lagi. Akhirnya Pete pun langsung menyamar dengan menghubungi rekannya yang bernama Staszek. Saat itu, Staszek sedang bermain dengan dua orang wanita. Pete pun memperingatinya untuk tak main-main dan ia akan segera menjemputnya dalam waktu 2 jam. Sebelum memulai aksinya, Pete berpamitan terlebih dahulu kepada istri dan anaknya. Ia meminta doa kepada mereka berdua agar dirinya diberi keselamatan. Lalu Pete pun pergi. Ia bertemu terlebih dahulu dengan agen Will Cox yang ternyata telah menyiapkan alat penyadap khusus. Ia ingin mendengar sendiri bagaimana percakapan antara Pete dengan jenderal. Karena terpaksa mengikuti arahan dari Will Cox, akhirnya Pete pun memasangkan alat penyadap tersebut. Kemudian Will Cox mengumpulkan para anak buahnya. Ia menginginkan mereka untuk mengejar seorang pemimpin gembong narkoba yang bernama Klimek. Ia merupakan pimpinan dari gangster bernama Wojtek. Pada pagi harinya, Pete bersama Staszek menjemput kolega yang berasal dari Polandianya. Di tengah perjalanan, seperti biasa mereka melakukan transaksi narkoba kepadanya. Lalu setelah itu, Staszek memberitahu Pete jika mereka berdua harus bertemu dengan seorang pembeli hari ini juga. Mendengar hal tersebut, Pete merasa aneh karena Staszek tiba-tiba menemukan seorang pembeli. Namun tak banyak yang bisa ia lakukan. Di kejauhan Will Cox dan tim terus memantau pergerakan Pete. Pete dan Staszek pun langsung pergi ke sebuah bar. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Whitey. Awalnya, Whitey menginginkan 6 kilo narkoba. Tetapi setelah diskusi cukup panjang, ia merubah pikirannya. Dirinya hanya menginginkan setengah saja. Melihat adanya perubahan mendadak membuat Pete cukup curiga. Lalu saat Staszek sedang mengangkat sebuah telepon, Pete mulai bertanya secara empat mata kepada Whitey. Apakah ia seorang polisi? Tentu, Whitey marah dan menyangkalnya. Ia menjawab jika dirinya bukanlah polisi dan meminta Pete untuk tak menuduhnya seperti itu. Namun, insting Pete benar-benar tinggi. Ia terus menekan Whitey agar mau menjawabnya hingga akhirnya di keadaan terdesak, Whitey tiba-tiba mengeluarkan senjata. Ia meminta kepada semua orang yang di sana untuk menyerahkan diri karena NYPD akan segera datang. Benar saja, Pete merasa mereka disadap. Will Cox yang mendengar percakapan itu langsung menyuruh tim untuk segera mengirimkan bantuan. Tetapi ia telat karena Staszek tiba-tiba datang dan menembak polisi tersebut hingga tewas. Melihat polisi dibunuh begitu saja membuat Pete marah. Ia telah mengatakan berkali-kali untuk tak berurusan dengan NYPD. Namun nasi telah menjadi bubur. Staszek langsung menyuruh Pete membantunya membuang mayat tersebut. Sementara itu, Will Cox memutuskan untuk mundur karena seorang polisi telah terbunuh. Setelah kejadian itu, semua penyamaran menjadi kacau. Pete bahkan diharuskan menghadap kepada Klimek sebagai pertanggungjawaban. Di sana Klimek memberitahu jika membunuh seorang polisi artinya Pete berhutang nyawa padanya. Karena dengan begitu bisa dibilang bisnis narkoba ini akan gagal. Kini bagaimana Pete menembusnya? Pete meminta maaf dan bersaksi bahwa ia tak bermaksud untuk melakukan hal itu. Dengan tenang, Klimek hanya memberitahu bahwa Pete harus mengedarkan narkoba miliknya ke sebuah penjara, yang dimana Pete juga akan dikirimkan ke sana. Selama beberapa tahun, Pete akan dibebaskan dan setelah itu hutang yang Pete miliki pada Klimek akan lunas.
Tugas Pete kini semakin berat. Sementara itu, pihak polisi telah menemukan jasad salah satu anggota dari mereka yang ternyata bernama Daniel Gomez. Salah satu kepala kepolisian bernama Grants bersaksi bahwa Gomez adalah salah satu anak buahnya yang ditugaskan untuk mengawasi gembong narkoba di sekitar jalanan sini. Melihat beberapa bekas luka dari tubuhnya, Grants yakin jika Gomez dibunuh oleh anak buah Klimek. Ia pun langsung melakukan pencarian. Grants pergi ke beberapa toko terdekat bar untuk melihat rekaman CCTV. Terlihat jelas di sana Grants bisa melihat Peter yang sedang berada di luar bar saat kejadian pembunuhan atas Gomez berlangsung. Dibantu oleh rekannya, Grants berusaha mencari siapapun saksi yang bisa ia berikan beberapa pertanyaan terkait pembunuhan Gomez, termasuk seorang wanita yang mereka temui di jalanan. Tetapi hasilnya nihil. Setelah berhari-hari lamanya, akhirnya Grants dan rekannya berhasil menemukan petunjuk. Rekan Grants mendapatkan beberapa identitas yang tak dapat diketahui. Namun ia berhasil menemukan seorang warga Amerika bernama Pete Koslow. Pria keturunan India yang mereka lihat sedang berada di luar bar saat kejadian itu berlangsung. Kemudian, scene berpindah kepada Pete pada malam hari. Ia bertemu dengan Wilcox dan bosnya yang bernama Montgomery. Mereka berdua tahu Pete dikabarkan membunuh seorang polisi. Tetapi Pete menyangkalnya. Ia bersumpah tak membunuh polisi tersebut. Namun semua tuduhan mengarah kepada Pete, sehingga Wilcox dan tim FBI harus mengubah rencana. Ia ingin Pete mengikuti rencana yang Klimek miliki. Mereka berdua pun telah mendapat persetujuan untuk mengirim Pete ke penjara agar ia bisa mengawasi peredaran narkoba di sana dan melaporkannya pada FBI. Dengan begitu pihak FBI bisa menjamin bahwa hidup Pete akan aman-aman saja. Wilcox benar-benar menekankan Pete untuk menyamar sebaik mungkin agar rencana FBI untuk menggulingkan kekuasaan Klimek sang jenderal bisa terselesaikan. Setelah harus menghadapi permintaan dari Klimek, kini Pete juga harus bertaruh nyawanya untuk FBI. Kemudian setelah pertemuan itu ia didatangi oleh Stajek dan anak buahnya. Stajek hanya ingin memberitahu bahwa Senin Pete harus sudah pergi ke penjara. Sementara pada malam hari sebelum dirinya dikirim ke penjara, Klimek akan datang ke rumahnya untuk bertamu. Suatu tradisi yang telah turun-temurun Wojtek lakukan. Kemudian, Stajek menyuruh Pete untuk menjual 2 bungkus narkoba terakhir sebelum ia masuk ke penjara. Pada malam harinya, Pete kembali bertemu dengan Wilcox. Wilcox memberitahu Pete bahwa ia dan pihak penjara telah berkoordinasi untuk melindungi hak-hak Pete. Tetapi, Pete meminta 3 bantuan kepada Wilcox. Pertama, para sipir harus segera menggeledah seluruh peredaran narkoba di penjara untuk menghilangkan pesaing dari Wojtek. Kedua, sipir Leonard harus memasukkannya ke dalam program khusus agar dirinya bisa mengedarkan narkoba dengan baik. Dan yang ketiga, Pete ingin Wilcox mengirimkan bunga kuning yang ia bawa kepada seorang jaksa untuk memberinya ucapan atas hari jadinya. Semua kesepakatan telah terjadi. Wilcox mendoakan yang terbaik bagi Pete dan berjanji Sofia dan Anna akan baik-baik saja saat Pete berada di dalam penjara. Setelah pertemuan itu, Pete kembali ke rumahnya. Di sana ternyata Klimek dan istrinya telah datang. Pete pun segera waspada. Ia berusaha untuk bersikap biasa saja dan menjamu Klimek pada malam itu juga. Seusai jamuan selesai dan Klimek harus pergi, ternyata di kejauhan agen Grants telah memantau pergerakan mereka. Agen Grants benar-benar serius dalam menanggapi kasus ini. Selama 24 jam, Grants terus berada di area perkarangan rumah Pete untuk mengawasinya. Karena pada pagi harinya, Pete pergi ke penjara. Skenario Pete masuk ke penjara adalah dengan cara menitipkan Anna pada tetangganya. Lalu Pete dan Sofia bekerja sama. Sofia akan menelpon polisi untuk memberitahu bahwa suaminya mulai menggila dan melakukan kekerasan. Bukti diperkuatnya dengan Pete yang menghancurkan berbagai macam piring. Alhasil polisi langsung datang dan menangkap Pete tepat di hadapan rumahnya. Melihat Pete ditangkap membuat Grants terkejut. Ia pun langsung menghampiri kantor FBI dan bertemu dengan Wilcox untuk membahas terkait permasalahan Pete. Saat mereka berdua sedang berbincang, Montgomery tiba-tiba datang dan bertanya terkait kepentingan Grants berada di kantor FBI. Grants memperkenalkan diri jika ia adalah agen NYPD. Dirinya ingin menginvestigasi terkait kematian rekan yang bernama Daniel Gomez dan keterkaitan seorang mantan militer bernama Pete Koslow.
yang ia duga telah dibantu oleh pihak FBI. Pasalnya mereka tahu Pitt dipenjara selama 20 tahun, tetapi mengapa sebanyak 4 kali ia berhasil keluar dari penjara? Tak mau menjawab, Montgomery justru langsung mengajak Wilcox untuk pergi. Dan Wilcox meminta maaf karena ia tak mengenal siapa itu Pitt. Kembali ke penjara, setibanya di sana ia langsung dikepung oleh para mafia penjara. Beruntung, Pitt mendapat bantuan setelah anak-anak buah jenderal yang menguasai penjara datang untuk melindunginya. Di sana mereka pun saling bertegur sapa dan mulai menjalankan peredaran narkoba, seperti yang telah disepakati. Lalu scene berpindah kepada Sofia yang saat itu sedang berada di tokonya. Ia tiba-tiba dihampiri oleh agen Grants yang secara sukarelawan ingin membantu Sofia dan Pitt keluar dari lingkaran setan ini. Ia tahu bahwa Pitt bukanlah pembunuh dari rekannya, dan ia juga ingin membongkar praktik kotor yang FBI perankan di dalam penjara. Namun Sofia secara terang-terangan menolak. Ia tak mau lagi dibantu oleh orang yang tak dikenalinya. Tetapi Grants tak menyerah. Ia memberikan kartu namanya jika sewaktu-waktu Sofia membutuhkannya. Kembali ke penjara, saat itu Pitt sedang mengawasi peredaran barang milik Klimek. Lalu ia tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang memperlihatkan sebuah earphone padanya. Akhirnya Pitt pun menggunakan earphone tersebut yang ternyata terhubung pada Grants. Grants memberitahu jika ia adalah si penggantung. Dan dalam 2 jam Pitt akan sendirian di halaman tersebut. Lalu dengan cepat malaikat maut akan datang menghadapinya. Grants selalu menutup teleponnya dan pergi seakan memberi tanda pada Pitt. Pada malam harinya, Pitt pun pergi ke sebuah ruangan. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Fermin yang bertanya mengapa Pitt menjual produknya di daerah kekuasaannya. Belum Pitt menjawab, ia tiba-tiba dihajar oleh sipir Slewit. Dan Pitt pun dengan cepat digantung hingga ia benar-benar tak bisa bernafas. Saat Pitt digantung, Fermin bertanya siapakah dirinya. Apa yang ia lakukan di penjara dengan kondisi nafas terbatas. Pitt menjawab jika ia adalah seorang informan. Dirinya ingin menggulingkan kekuasaan Klimek dengan cara bekerja sama dengan FBI. Mendengar hal tersebut, Fermin menyuruh anak buahnya menurunkan Pitt. Lalu Pitt meminta Fermin untuk memberikan daftar orang-orang kotor yang bekerja sama dengan Klimek. Dengan demikian, ia bisa menggulingkan Klimek. Fermin setuju. Selang beberapa jam, anak buah dari Fermin menghampiri Pitt untuk memberikan daftar orang yang ia minta. Esokan harinya, scene beralih pada Wilcox dan Montgomery. Wilcox dikejutkan oleh pernyataan Montgomery yang meminta Wilcox untuk segera melenyapkan Pitt di dalam penjara. Hal itu ia lakukan karena agen NYPD mulai bergerak cepat untuk membongkar rencana mereka. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain menerima perintah dari atasannya. Wilcox tak terima. Pitt memiliki keluarga yang harus ia lindungi dan FBI pun telah berjanji untuk memberikannya kebebasan. Tetapi Montgomery tak peduli. Ia ingin Wilcox segera melakukan tugasnya. Sementara itu, di dalam penjara Pitt memberikan daftar orang yang pihak FBI inginkan kepada sipir Leonard. Namun sipir Leonard menolaknya. Ia meminta maaf karena FBI memberitahunya untuk tak membantu Pitt lagi. Mendengar hal itu, Pitt merasa dijebak oleh pihak FBI. Akhirnya ia menelpon Sofia untuk memberitahu hal tersebut. Ia meminta Sofia untuk segera pergi dan mengambil kaset bukti-bukti yang telah Pitt kumpulkan. Sofia juga memberitahu bahwa ada agen NYPD yang mendatanginya untuk menawarinya bantuan. Pitt meminta Sofia untuk mengambil bantuan tersebut, lalu segera mengambil bukti-bukti berupa kaset yang telah Pitt kumpulkan. Tetapi saat Sofia hendak mengambil kaset tersebut, Wilcox datang untuk mengambilnya terlebih dahulu. Ia menyuruh Sofia dan Anna untuk segera pergi dari rumahnya sebelum anak buah Klimek mencarinya. Mari kita kembali ke penjara ketika Pitt tahu nyawanya mulai terancam. Ia langsung mengambil senjata yang disembunyikannya di dalam bantal. Tetapi ternyata senjata tersebut hilang. Kemudian seorang pria tiba-tiba datang dan menusuk Pitt begitu saja. Beruntung Pitt berhasil membalikan keadaan. Ia mengambil benda tajam tersebut dan mulai mencekik pria yang menyerangnya hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, Pitt menyeret jasad tersebut ke lobi utama untuk memperlihatkannya kepada para sipir. Alhasil alarm pun berbunyi. Pitt dengan segera kabur, tetapi ia ditahan oleh sipir Slewit. Meskipun begitu, Pitt berhasil menghajar Slewit dan menawannya. Ia membawa Slewit ke atap sembari menusukkan benda tajamnya ke dalam telinga milik Slewit untuk menegaskan kepada siapapun agar tak mendekat. Lalu Pitt mengunci semua pintu. Ia menghajar Slewit hingga tak sadarkan diri dan langsung mengambil posisi karena ia tahu para polisi akan segera menaruh penembak jitu untuk mengarahnya.
Di luar penjara kala itu, anak Pete sedang bermain dengan tetangganya. Lalu tiba-tiba Stasek datang menghampiri Anna dan mengajaknya untuk bermain. Beruntung Sofia datang di waktu yang tepat dan langsung membawa Anna ke dalam rumah. Meskipun begitu, Stasek yang terkenal kejam tak menyerah. Ia menghancurkan kaca rumah Sofia dan langsung menangkap mereka berdua. Sebelum kejadian itu terjadi, Sofia sempat menelpon agen Grace untuk meminta bantuan. Sehingga agen Grace datang dan langsung masuk ke dalam kediaman Sofia. Di sana ia berhasil menembak anak buah Stasek dan langsung mencari keberadaannya. Grant meminta Stasek untuk menyerah. Tetapi ketika Grant hendak menyelamatkan Sofia, kakinya terkena tembakan oleh Stasek yang bersembunyi di bawah ranjang kasur. Alhasil Grant langsung segera turun ke bawah ketika perlahan Stasek mengikutinya. Kembali terlebih dahulu ke penjara. Saat itu FBI yang dipimpin oleh Montgomery telah tiba di penjara. Berbagai sudut telah diambil oleh para penembak jitu. Pete pintar, ia memperlihatkan bahwa Slewit masih bersamanya. Hal itu ia lakukan agar para penembak jitu tak menembak dirinya secara langsung. Kemudian, Pete mulai menukar pakaiannya kepada Slewit, sehingga ia terlihat sebagai sipir dan Slewit sebagai tahanan. Lalu Pete berusaha membangunkan Slewit. Ia mengalungkan lengannya ke arah lehernya, dan saat Slewit terbangun, Slewit dengan cepat mencekik Pete. Pete menggunakan momentum tersebut untuk meyakinkan penembak jitu bahwa sipir mereka tengah diancam. Alhasil Montgomery langsung memberikan aba-aba untuk menembak, dan mereka menembak ke arah yang salah, karena Pete telah menyiapkan gas yang membuat ledakan cukup hebat. Slewit tewas, sementara Pete berhasil selamat karena ia bersembunyi di bawah. Setelah kejadian itu, Pete menghilang begitu saja. Sementara agen Grace berhasil selamat ketika Sofia terlebih dahulu menembak Stasek sebelum Stasek membunuh Grant. Kemudian scene berpindah pada Pete yang kembali muncul ke permukaan, di mana ia masih menyembunyikan identitasnya setelah dirinya berhasil kabur dari ambulans yang dibawa oleh Wilcox. Di sebuah taman, Pete melihat Sofia dan Anna sedang terduduk bersama Wilcox. Tetapi tiba-tiba Grant mendatanginya. Ia memberi Pete paspor serta identitas baru untuknya. Grant berjanji bahwa ia akan segera mempertemukan Pete dengan keluarganya setelah semua situasi terkendali. Saat ini beberapa FBI tengah mencari keberadaan Pete. Mereka terlihat menyamar di sekitaran taman. Akhirnya Pete pun memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Dan scene terakhir di film ini memperlihatkan Wilcox yang bertemu dengan Montgomery. Di sana Wilcox hendak memberitahu keberadaan Pete yang selama ini FBI cari. Alih-alih memberi alamat, Wilcox justru menjebak Montgomery karena ia berhasil memberikan bukti-bukti permainan kotor yang Montgomery lakukan kepada NYPD. Montgomery pun ditangkap atas dugaan korupsi serta kekuasaan di dalam penjara.